Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang dimanapun kaum perempuan berada. Kita kembali berjumpa untuk perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membaca dari Yehezkiel 39 ayat 21 sampai dengan 29. Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan 29. Silakan kaum perempuan bisa menyiapkan terlebih dahulu Alkitabnya dan juga teks bacaannya. Yehezkiel 39 ayat 21 sampai dengan 29. Sebelum kita membacanya dan juga merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami yakini menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kehidupan kami agar senantiasa kami mengalami pertumbuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon di tengah keterbatasan kami, Engkau menolong kami, mengaruniakan kami hikmat melalui Roh Kudus. Kami memahami firman Tuhan dan melakukannya baik dalam perkataan, perbuatan kami dan juga pikiran kami. Sehingga kehidupan kami bertumbuh, iman kami berbuah menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan 29. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Mulai dari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku. Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukan terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah-tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripada yang tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita tentunya pernah mengalami berbagai macam pengalaman masa lalu, bahkan hal-hal yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita, atau bahkan kenangan-kenangan. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita. Bahkan pengalaman buruk pun yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai ada istilah jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Mungkin kaum perempuan pernah mendengarkan istilah ungkapan itu. Kira-kira kan pertanyaannya, kenapa kok bisa jatuh 2 kali ke lubang yang sama padahal sudah pernah gitu ya.
dan kemudian jatuh lagi gitu kan. Berarti di sini ada ungkapan ataupun mau menyatakan bahwa seseorang itu tidak belajar dari apa yang sudah dialaminya. Seseorang itu tidak belajar dari apa pengalaman yang dialaminya, sehingga dia tetap jatuh ataupun tetap melakukan kondisi yang sama, tidak berubah karena tidak mempelajari. Nah, pada bagian bacaan yang kita baca dari kitab Yeskiel ini, di sini diungkapkan bahwa bangsa Israel cenderung tidak belajar dari pengalaman, dari sejarah kehidupan mereka terkait dengan kehadiran Allah yang senantiasa menyertai, memberikan tuntunan, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa. Namun seringkali justru Israel kembali lagi masuk pada lubang yang sama terkait dengan penyembahan berhala, terkait dengan menyembah ilah-ilah lain, bahkan bersekutu dengan ilah-ilah lain, sehingga membuat bangsa Israel harus masuk dalam pembuangan sebagai sarana mereka untuk belajar, baik dalam kesalahan yang mereka lakukan, bahkan perjalanan kehidupan, sejarah kehidupan mereka. Nah, di sini Nabi Yeskiel mengungkapkan bahwa ketika di ayat 23 diungkapkan, bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi dalam pembuangan. Ini mau menggambarkan, menjadi contoh pada bangsa-bangsa lain, bahwa sifat bangsa Israel bukan sifat pembelajar, bukan sifat yang menunjukkan dirinya belajar dari sejarah dan pengalaman bangsa Israel bersama dengan Allah, sehingga mengalami kejatuhan terus-menerus. Padahal kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa Israel, bahkan nenek moyang Israel dimulai dari Abraham, bahkan ketika bangsa Israel ada di Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, menyertai dalam perjalanan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian, menjadi sebuah kerajaan. Seharusnya bangsa Israel bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu, bagaimana penyertaan Allah. Namun ternyata di sini Israel tidak belajar, tidak menghayati, bahkan merefleksikan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Allah, baik yang dirasakan, digambarkan mungkin baik atau bahkan buruk, sehingga harus masuk dalam pembuangan untuk benar-benar benar-benar dididik begitu kan, seperti itu. Nah, berkaca dari apa yang terjadi pada bangsa Israel, maka kita diajak untuk benar-benar belajar dari sejarah. Kita diharapkan tidak melupakan sejarah. Bung Karno pernah mengungkapkan jas merah itu ya, jangan sekali-sekali ataupun jangan pernah meninggalkan sejarah. Nah, itu benar gitu, bahwa kita bisa belajar justru dari masa lalu. Bukan berarti seolah-olah kita tidak bisa move on gitu ya, karena masa lalu yang ada. Gitu kan. Kadang ada ungkapan, yang lalu biarkanlah berlalu gitu ya, biarkan menjadi kenangan yang lalu gitu kan, yang baru dan baru. Betul gitu ya, yang masa lalu ya pasti akan sudah terjadi, tapi kita bisa belajar dari masa lalu itu agar taruhlah hal-hal yang baik bisa tetap terjadi gitu ya, dengan belajar dari itu, ataupun hal yang buruk jangan sampai terjadi gitu kan. Berarti kan kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita gitu kan, untuk bisa mensyukuri gitu ya. Berarti kan bagaimana upaya kita belajar dari masa lalu, dari sejarah, baik yang mungkin dipandang sangat pahit, bahkan hal-hal yang menggembirakan, maka dua-duanya perlu dimulai disikapi dengan rasa syukur. Terlebih dahulu adalah bagaimana bersyukur.
untuk mengalami pengalaman itu, baik yang mungkin pahit ataupun yang manis gitu ya. Dan dari rasa syukur itu kita akan diberikan tuntunan, pencerahan untuk bisa belajar, untuk menghayati, oh kira-kira begini nih untuk ke depan gitu ya. Bahkan penghayatan kita akan kehadiran Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari sejarah iman ataupun sejarah pengalaman iman kita menghayati kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang akan menentukan bagaimana perjalanan kita saat ini dan masa depan. Maka di sini sebenarnya kita diajak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman ketika kita menghayati penyertaan Tuhan. Taruhlah pada saat ini kita mengalami kesulitan di sana sini karena masa pandemi. Ada berbagai macam hal yang membuat kita sulit, bahkan bisa jadi membuat semangat kita patah. Kita coba untuk melihat kembali ke belakang, gitu ya. Bagaimana misalnya perjalanan yang dilalui kita dalam iman, di mana di situ Tuhan tetap hadir, gitu ya. Maka kalau Tuhan sudah menyertai dan menolong sampai kita pada saat ini sedemikian jauh, maka berarti kan kita bisa belajar. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, maka pada saat ini pun dan ke depan kita bisa mengambil hal yang baik dalam pengalaman iman kita bersama Tuhan, bahkan diberikan kekuatan bahwa pada saat ini pun dan ke depan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan bagi kita menghadapi situasi yang sulit. Maka kondisi pada saat ini pun pasti akan berlalu, gitu ya. Ada cerita seorang raja yang ulang tahun dapat hadiah cincin. Cincinnya tulisannya ini pun akan berlalu, gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan kesedihan atau mendapatkan kesenangan lah gitu ya, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, sesuatu yang menggembirakan, dia kemudian ketika melihat cincin ini akan berlalu, maksudnya itu akan senantiasa akan berganti menjadi suatu hal yang lain gitu ya, akan menjadi pengalaman dan masa lalu, kenangan, betul. Kemudian ketika dia pun mengalami kesedihan, kepahitan, ketika dia melihat cincin itu, ini pun akan berlalu. Maka di situ pun pemahamannya bahwa kesedihan dan kepahitan yang dialaminya menjadi pengalaman yang menjadi masa lalu gitu ya, untuk bisa menatap masa yang akan datang yang bisa saja juga berbeda. Nah, kita diajak untuk sama-sama tetap menatap ke depan, optimis, menghayati kehadiran Tuhan yang menyejarah hadir dalam setiap pengalaman kehidupan kita, sehingga kita pun dituntun untuk benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dengan kita belajar, dengan kita melihat sejarah kehidupan kita, bahkan pengalaman beserta dengan dinamikanya. Kita belajar dari situ untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa semakin dewasa dan tetap meyakini bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, secara khusus untuk para kaum perempuan di GKP Cawang, senantiasa dikuatkan, setidaknya bisa belajar dari masa lalu, gitu kan. Oh, itu begini, oh, bahkan di tengah-tengah keluarga kita melihat masa lalu, refleksikannya untuk kita bisa menentukan apa yang kita akan lakukan di masa ini dan juga di masa yang akan datang, dan kita yakini bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan sejarah, dalam perjalanan kehidupan iman kita, baik duka maupun suka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami diajak untuk berefleksi, belajar dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik yang dirasakan pahit ataupun manis. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyertai hingga kami bisa berjalan sejauh ini, di saat ini, dan tentunya
di masa yang akan datang. Kiranya kami menjadi pembelajar-pembelajar yang baik, sehingga melalui pengalaman masa lalu kami bisa menyiapkan diri kami di masa kini dan juga yang akan datang. Tetap menghayati Tuhan beserta dengan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kaum perempuan dimanapun berada beserta dengan keluarga. Tuhan yang senantiasa menyertai memelihara kehidupan mereka, tetap melindungi bahkan menyediakan berkat-berkat, senantiasa menopang kehidupan mereka. Di tengah kondisi sulit masa pandemi pada saat ini, Engkau juga yang mengaruniakan kesehatan, tuntunan, kendalian diri, bahkan secara psikologis. Untuk mereka juga bisa tetap menghayati damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami hendak berdoa bagi kehidupan perekonomian yang mereka jalani, dalam sisi relasi bersama dengan anggota keluarga, Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Dan kami diajak untuk masing-masing juga bisa saling mendoakan satu dengan yang lain dalam situasi sulit ini, sehingga kami tetap mendapatkan kekuatan dalam doa yang kami juga terus lakukan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan sulit pada saat ini. Persekutuan pelayanan kesaksian kiranya tetap bisa berjalan dalam konteksnya, sehingga gereja hadir memberikan harapan, semangat, dan kekuatan, bahkan mendampingi agar kami semua tetap melihat pengharapan di dalam Kristus untuk menatap masa depan yang penuh cerah gemilang. Allah yang Maha Kasih, ini semua adalah doa kami, dan kami juga membawa doa kami masing-masing yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami juga meyakini Engkau mendengar dan merancangkan kehidupan yang terbaik. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kaum perempuan dimanapun berada dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus